Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang konsep hidrologi untuk lingkungan. Ya, Astedika, ini kalau kita lihat ternyata di Indonesia ini menyimpan banyak sekali sumber daya manusia yang luar biasa cerdas dan diakui oleh dunia. Betul, kadang-kadang kita mungkin selalu berkaca pada luar ya, di luar. Pada orang-orang Indo juga banyak sekali yang bisa diandalkan dan juga berinovasi, bahkan jadi inovator. Betul sekali, nah salah satunya hadir di Halo Indonesia hari ini ya. Betul sekali. Ya pemirsa, salah seorang anak bangsa kembali menorehkan prestasinya di kancah internasional. Salah seorang guru besar IPB, Institut Pertanian Bogor, mendapatkan penghargaan dari UNESCO atas dedikasinya yang selama 20 tahun melakukan penelitian dalam bidang hidrologi di akhir tahun 2015 kemarin. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sosoknya, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Profesor Dr. Hidayat Pawitan selaku guru besar dari IPB. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan beliau tentang konsep hidrologi untuk lingkungan, kita saksikan dulu tayangan berikut. Indonesia, namanya kembali harum di kancah internasional. Salah seorang guru besar di bidang geofisika dan meteorologi dari Institut Pertanian Bogor telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO pada International Hydrological Program di penghargaan Regional Steering Committee for Southeast Asia and Pacific Award tahun 2015 di Kota Medan. Penghargaan ini diberikan kepada Hidayat Pawitan. Pemberian ini berkat dedikasinya selama 20 tahun dalam penelitian hidrologi dan kontribusinya sebagai editor katalog sungai-sungai dunia yang diterbitkan oleh UNESCO. Hidayat Pawitan telah memulai karirnya sebagai pengajar di Institut Pertanian Bogor IPB sejak tahun 1976. Selama 40 tahun karirnya, ia telah menghasilkan puluhan karya ilmiah dan juga menjadi pembicara di berbagai seminar nasional dan internasional. Hingga saat ini, Hidayat Pawitan masih aktif menjadi pengajar tetap di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB dan telah meluluskan lebih dari 200 mahasiswa di berbagai strata pendidikan. Namun di balik kesuksesan Hidayat Pawitan memperoleh penghargaan tersebut, ia harus melewati seleksi yang cukup ketat. Ia harus melaksanakan tugasnya dengan melakukan berbagai pertemuan ilmiah dan kegiatan aksi di berbagai negara. Pada acara 50 tahun program hidrologi UNESCO, Hidayat Pawitan menjadi satu-satunya warga Indonesia yang menerima penghargaan bersama 20 orang lainnya yang berasal dari negara-negara Asia Pasifik, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Ya, memang Indonesia sangat membanggakan ya. Dan ini adalah salah satu-satunya untuk tahun ini ya, dari yang Indonesia. mendapat dari Indonesia dapat penghargaan dari UNESCO. Kita langsung sapa. Ya. Selamat pagi Prof, selamat datang di Halo Indonesia. Selamat pagi juga, terima kasih. Prof, ini kalau kita lihat hidrologi ilmu air, kemudian Prof menjadi salah satu nominee di penghargaan itu dan akhirnya mendapatkan penghargaan itu dari Southeast Asia and Pacific. Nah, kemudian bisa dijelaskan nggak proses awalnya seperti apa hingga akhirnya Prof mendapatkan award itu? Ya, sebenarnya mengikuti pekerjaan sehari-hari saja. Ya, jadi saya ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan UNESCO tadi. Ya. Jadi UNESCO sendiri sebenarnya memfasilitasi ya dalam region kita ini, kita sebutnya Southeast Asia and Pacific. Dan aktivitas atau program-programnya disusun oleh Regional Steering Committee untuk Southeast Asia and Pacific tadi. Kemudian kita itu punya pertemuan rutin. Jadi boleh dikatakan khas daerah kita, wilayah kita ini mungkin yang terutama ini didukung oleh Jepang, begitu ya. Jadi pertemuan rutin dan pertemuan rutin untuk RSC tadi atau Regional Steering Committee ya, yang juga diselenggarakan bersamaan juga dengan scientific meeting berupa conference atau simposium internasional yang terbuka untuk siapa saja siapa saja sebenarnya. Pesertanya rata-rata sekitar 200-300 saintis pada forum itu. Iya, baik, ini sebenarnya penasaran ya, mungkin masyarakat juga sebenarnya apa sih yang diapresiasi oleh UNESCO, apa yang Prof buat sehingga mereka memberikan penghargaannya. Tahun kemarin, ya, jadi 2015 kita pas jadwal ada pertemuan RSC juga ya, dan ini bersamaan dengan peringatan 50 tahun program IHP, ya IHP itu International Hydrological Program, dan juga peringatan 70 tahun UNESCO. Nah, itu momen itu digunakan oleh RSC tadi untuk, jadi ini nominasi pertama sebetulnya. Oh, ini pertama justru ya? Memberikan award pada
Ya artinya orang-orang yang dinominasi oleh negara-negara anggota Southeast Asia and Pacific tadi. Ya. Ya. Nah dari situ kriteria pertamanya aktif berprestasi lebih dari 10 tahun. Oke. Ya. Kemudian memberi kontribusi yang bisa diperhitungkan gitu loh dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan IHP UNESCO tadi. Seperti itu. Ya. Dan saya sejak awal menjadi anggota National Committee tahun 96, itu setiap kali ada pertemuan biasanya saya ikut berpartisipasi ya sebagai delegasi Indonesia juga dan berkontribusi dalam bentuk kita menyajikan hasil penelitian kita atau rutin gitu ya. Ini sebenarnya hanya sebatas baru hasil penelitian kah atau memang sudah diaplikasikan dan sudah dirasakan manfaatnya kalau bagi pertemuan masyarakat? itu sifatnya kan knowledge exchange ya, jadi knowledge exchange dan juga untuk melihat perkembangan dari berbagai negara, jadi perbandingan antara berbagai negara tadi. Nah sebenarnya pada level RSC tadi juga pertemuan RSC itu sebetulnya berisi laporan dari masing-masing negara terhadap perkembangan kegiatan hidrologi di negara masing-masing. Ini kalau kita lihat tadi di Regional Steering Committee kan ada kemudian Southeast Asia and Pacific countries yang negara-negara di Southeast Asia dan juga Pasifik. Nah kemudian keterkaitan antara Southeast Asia and Pacific dengan Jepang dan UNESCO itu apa sebenarnya, Prof? UNESCO kan yang menaungi kegiatan-kegiatan scientific and education. UNESCO ya. Jadi UNESCO Jakarta untuk wilayah Southeast Asia dan Pasifik tadi. Dan Jepang saya kira dia merupakan kontributor utama ya untuk banyak kegiatan kita di Southeast Asia dan Pasifik ini. Kalau kita berbicara tentang penelitian kan banyak yang dibutuhkan ya. Nah, peran Jepang sendiri apakah memang punya peran utamanya seperti apa? Jepang punya perhatian yang tinggi yang dinyatakan dalam bentuk pendanaan kan, dengan pendanaan, dan untuk kaitan dengan IHP UNESCO tadi disalurkan lewat UNESCO Jakarta, begitu. Nah sebetulnya kalau kita katakan UNESCO sendiri, UNESCO bukan penyandang dana untuk penelitian atau apa, tapi dia bisa memfasilitasi, fasilitatornya saja. Terutama kalau kita mau bekerja sama antar negara. Jadi banyak kita dimudahkan. Dan ini pastinya saat pertemuan rutin ada pertukaran juga informasi dan banyak hal yang bisa dipelajari. Kita akan bahas setelah jeda berikutnya, Prof ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.